Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Selamat siang, Bapak Arif Gunawan, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Audit Internal. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Abel Pratama Darmawan dengan NIM 21055230008 dari program studi S1 Akuntansi. Saya Agnes Indriani dengan NIM 21055230009 dengan program studi S1 Akuntansi. Saya Gira Jakarta dengan NIM 21055230023 dengan program studi S1 Akuntansi. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Satuan Kerja Audit Intern dan juga program anti pencucian uang. Kami akan mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikutnya, kelompok kami akan menyampaikan materi berikut ini, yaitu Satuan Kerja Audit Intern yang di dalamnya berisi merancang sistem pengendalian dan peran serta fungsi SKY dalam sistem pengendalian. Yang kedua, ada program anti pencucian uang, yaitu definisi money laundry dan customer due diligence. Memiliki sistem pengendalian internal yang baik menjadi hal penting bagi perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu dalam mengatur kegiatan operasional perusahaan, mencegah kecurangan, dan menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya ada pengertian audit internal. Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan, risiko, pengendalian, dan proses governance. Menurut definisi audit internal, dalam kerangka praktik profesional internasional atau IPPF 2A, audit internal adalah aktivitas konsultasi dan penjaminan yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Selanjutnya ada tujuan audit internal. Yang pertama adalah completeness. Tujuan pertama audit internal adalah completeness, yaitu kelengkapan data yang dicantumkan manajemen dalam laporannya. Sebelum memberikan verifikasi pada laporan manajemen, auditor internal wajib melihat apakah laporan tersebut telah disusun dengan informasi lengkap tanpa adanya pengurangan. Lalu yang kedua, tujuan internal audit adalah untuk memastikan laporan manajemen akurat dan sesuai realita di lapangan. Apabila menurut auditor internal data tersaji kurang akurat, auditor tersebut berhak melakukan penyelidikan mendalam hingga menemukan data yang benar-benar tepat.
Lalu ada existence. Selain komplit dan akurat, auditor internal juga perlu memastikan data dalam laporan manajemen benar-benar ada, bukan diada-adakan. Poin existence ini merupakan salah satu pedoman audit internal paling penting untuk menghindari perilaku oknum dalam perusahaan. Selanjutnya, ada valuation. Tujuan keempat audit internal adalah untuk memastikan laporan keuangan manajemen sesuai dengan PSAK. Oleh karena itu, selain harus sudah memiliki sertifikasi, seorang auditor juga wajib lulus pemahaman mengenai standar-standar akuntansi. Lalu yang berikutnya ada classification. Tujuan terakhir dilaksanakannya internal audit adalah guna memastikan akun-akun dalam laporan keuangan tersusun dengan benar dan sesuai tempatnya, tidak tercampur atau tertukar dengan akun lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pelaksanaan audit internal. Yang pertama, ada perencanaan jadwal dan proses audit. Langkah-langkah internal audit yang pertama adalah merencanakan jadwal audit serta menentukan bagaimana alur pelaksanaannya. Di tahap ini, auditor internal wajib berkoordinasi dengan manajemen atau perwakilannya tentang sesering apa mereka bisa melakukan sinkronisasi internal sebelum jadwal audit eksternal tiba. Lalu yang kedua, pelaksanaan proses audit. Langkah berikutnya untuk melakukan audit internal adalah dengan melaksanakannya secara kontinu hingga laporan keuangan manajemen diperiksa dengan sempurna. Proses pelaksanaan audit semacam ini tidak harus setiap hari. Perwakilan manajemen dan auditor bebas menentukan durasi dan intensitas waktu pelaksanaan audit, misalnya bisa 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau sebagainya. Lalu langkah yang ketiga adalah penyusunan laporan. Setelah pelaksanaan internal audit dinyatakan selesai, selanjutnya auditor internal bertugas untuk menyusun laporan hasil audit internal yang nantinya hasil tersebut perlu disampaikan kepada pihak manajemen untuk pengambilan keputusan lainnya. Lalu, pengambilan tindak lanjut. Dalam proses auditing, auditor internal barangkali telah menemukan beberapa miskalkulasi, inkonsistensi penulisan, hingga data yang mencurigakan. Setelah laporan hasil internal audit diserahkan, auditor bisa memberikan saran dan imbuannya pada manajemen agar segera membenahi kesalahan dalam laporan keuangannya. Selanjutnya ada pengendalian internal. Proses akuntansi dan audit yang digunakan di Departemen Keuangan Perusahaan untuk memastikan integritas pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Pengendalian internal membantu perusahaan untuk mematuhi hukum dan peraturan dan mencegah penipuan. Mereka juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan bahwa anggaran dipatuhi, kebijakan dipatuhi, kekurangan model teridentifikasi, dan laporan akurat dihasilkan untuk kepemimpinan. Pentingnya pengendalian internal. Pengendalian internal ini dapat memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan serta pelaporan keuangan dan pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu. Mereka membantu menjaga efisiensi operasional dengan mengidentifikasi masalah, memperbaiki kesalahan sebelum ditemukan dalam audit eksternal. Lalu yang selanjutnya ada komponen pengendalian internal. Yang pertama adalah Yang selanjutnya adalah komponen pengendalian internal.
Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan bagi semua karyawan pentingnya integritas dan komitmen untuk mengungkapkan dan menghilangkan ketidakwajaran, termasuk penipuan. Dewan Direksi dan Manajemen menciptakan lingkungan ini dan memimpin dengan memberi contoh. Manajemen harus menerapkan sistem internal dan personel untuk memfasilitasi tujuan pengendalian internal. Yang kedua, ada penilaian risiko. Perusahaan harus secara teratur menilai dan mengidentifikasi potensi atau keberadaan risiko atau kerugian. Berdasarkan temuan penilaian tersebut, fokus tambahan dan tingkat pengendalian dapat diterapkan untuk memastikan pengendalian risiko atau untuk mengawasi risiko di bidang terkait. Lalu komponen selanjutnya adalah memantau. Perusahaan harus memantau sistem pengendalian internalnya untuk kelangsungan hidup. Dengan melakukan hal ini, pengendalian internal dapat dipastikan baik melalui pembaruan sistem, penambahan karyawan, atau pelatihan karyawan yang diperlukan. Kemampuan pengendalian internal yang berkelanjutan untuk berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Lalu, komponen yang selanjutnya adalah informasi atau komunikasi. Informasi yang solid dan komunikasi yang konsisten sangat penting dalam dua sisi. Yang pertama, kejelasan tujuan dan peran dapat menentukan keberhasilan pengendalian internal. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman dan komitmen terhadap langkah-langkah yang harus diambil dapat membantu karyawan melakukan pekerjaan mereka dengan paling efektif. Lalu komponen selanjutnya adalah aktivitas pengendalian. Ini berkaitan dengan proses, kebijakan, dan tindakan lain yang menjaga integritas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Mereka melibatkan kegiatan preventif dan detektif. Lalu, ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Aktivitas keuangan organisasi harus memenuhi semua hukum, peraturan, dan standar yang relevan. Hal ini mencakup upaya untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan keuangan, serta menerapkan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan. Lalu, komponen yang selanjutnya adalah pemisahan tugas. Membagi tanggung jawab di antara orang-orang yang berbeda, mengurangi risiko kesalahan atau tindakan yang tidak pantas. Hal ini termasuk memisahkan peran otorisasi, penyimpanan, dan pencatatan untuk mencegah penipuan serta kesalahan. Lalu ada pengendalian fisik. Sebuah bisnis harus menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi asetnya termasuk uang tunai, inventaris, dan peralatan. Hal ini dapat melibatkan fasilitas penyimpanan yang aman, kontrol akses, dan sistem pengawasan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Satuan Kerja Audit Internal. Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI adalah bagian dari organisasi yang bertugas melakukan audit internal untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. SKAI berfungsi sebagai pengawas internal yang independen dan profesional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal dan memastikan bahwa organisasi beroperasi secara transparan dan akuntabel. SKAI melakukan audit internal untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal, menemukan dan mengatasi masalah, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan dan operasional. SKAI juga berfungsi dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi pegawai dalam pengendalian internal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kegiatan SKAI. Kegiatan Satuan Kerja Audit atau SKAI
adalah melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap keandalan, efektivitas, dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data, serta melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, yaitu tugas pokok SKAI. Tugas pokok Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, atau pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Kemudian yang keempat, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Selanjutnya adalah etika profesional SKAI. Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Audit Internal menerapkan etika profesional sebagai berikut ini. Yang pertama, independensi. Yang kedua, objektivitas. Kemudian yang ketiga, kompetensi dan profesionalisme. Artinya, SKAI harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di bidangnya, serta mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan, lalu menerapkannya secara profesional dan skeptis. Kemudian yang keempat, integritas. Artinya, SKAI dapat diandalkan, tegas, jujur, dan dapat dipercaya. Selain itu, SKAI diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya, lalu menghindari kepentingan pribadi dan mengimplementasikan kode etik audit intern. Selanjutnya adalah wewenang. Wewenang Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, mengadakan rapat secara berkala dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah. Kemudian yang keempat, melakukan koordinasi kegiatan bersama dengan auditor eksternal. Kemudian yang kelima, mengikuti rapat yang bersifat strategis. Selanjutnya adalah piagam audit intern. Piagam audit internal adalah cetak biru atau landasan bagi organisasi yang mengatur bagaimana audit internal dapat melakukan tugasnya dan membantu fungsi oversight, memberi sinyal yang jelas atas independensi audit internal. Idealnya, piagam audit internal memberikan penegasan atas garis pelaporan Chief Audit Eksekutif yang mendukung independensi audit internal dengan melaporkan secara fungsional kepada fungsi oversight atau fungsi yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi dan secara administratif kepada manajemen. Piagam audit internal juga memberikan kewenangan yang diperlukan audit internal untuk menjalankan tugasnya. Misalnya, audit internal memiliki hak akses tanpa batas kecatatan, personel, dan properti organisasi yang relevan sehingga dapat menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada cakupan piagam audit intern. Yang pertama, ada struktur dan kedudukan SKAI. Yang kedua,
tugas dan tanggung jawab SKAI, serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain. Yang ketiga, wewenang SKAI. Yang keempat, larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam perusahaan anak. Kemudian yang kelima, ada kode etik audit intern. Yang keenam, kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern. Yang ketujuh, pertanggungjawaban SKAI. Yang kedelapan, ada persyaratan auditor intern dalam SKAI. Kesembilan, ada tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI. Yang ke-10, ada persyaratan untuk mematuhi standar operasional audit intern, kebijakan pembatasan penugasan secara berkala, dan masa tunggu atau cooling off period penugasan yang memadai kepada anggota SKAI. Kemudian yang ke-11, ada prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern. Kemudian yang ke-12, ada kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu atau cooling off period yang memadai bagi pihak ekstern piagam. Selanjutnya kita akan masuk pada materi money laundry atau pencucian uang. Money laundry adalah tindakan pidana yang dilakukan dengan cara menggelapkan atau menyamarkan dana hingga aset yang bukan haknya oleh oknum tidak bertanggung jawab. Tidak ada tujuan khusus dari tindakan ini, hanya saja untuk memperkaya diri sendiri dengan cara tidak bersih. Kemudian praktek ilegal itu dilakukan dengan menyamarkan sumber dana tersebut, di mana seseorang yang melakukannya akan berlagak jika dana itu berasal dari kegiatan legal dan resmi. Padahal di sisi lain, skenario ini telah direncanakan untuk meraup keuntungan pribadi dan mengakuisisi dana secara keseluruhan. Selanjutnya ada 3 tahap dasar operasional pencucian uang. Yang pertama ada placement, kedua layering, ketiga integration. Placement, tindakan awal dari pencucian uang. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan dari 3 tahap dasar operasional pencucian uang. Yang pertama, placement. Tindakan awal dari pencucian uang adalah placement atau penempatan uang, yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Pada tahapan ini, pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi. Maka, untuk menghindari terdeteksinya pola ini, cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil, agar tidak mudah dicurigai. Di samping itu, terdapat cara lain, yaitu dengan menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda seperti cek dan deposito, menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain, melakukan penempatan secara elektronik, dan menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, layering. Layering merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Cara yang biasa digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Disinilah tempat suaka pajak atau tax havens memperlancar tindak pencucian uang. Definisi tax havens adalah wilayah tertentu yang menyediakan fasilitas penampungan aset atau investasi asing tanpa kewajiban membayar pajak. Adapun cara lain adalah transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai atau offshore banking, serta transaksi menggunakan perusahaan boneka atau shell corporation. Kemudian yang ketiga, ada integration. Integration merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah
baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan, dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Adapun cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan, dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi. Selanjutnya, dasar hukum tindakan money laundry. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pencucian uang atau money laundering adalah: yang pertama, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Lalu yang kedua, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga, menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas adalah pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak yaitu 10 miliar rupiah. Lalu ada pencegahan money laundry. Dalam praktiknya, tindak kejahatan pencucian uang tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling menggabungkan tahapan, kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali, sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa, sehingga kejahatan pencucian uang atau money laundering merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir secara rapi. Fakta inilah yang menjadi alasan mengapa kejahatan ini tidak mudah ditangani. Oleh karena itu, peran penyedia jasa keuangan atau PJK maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya pencucian uang. Peran penyedia jasa keuangan dalam pencegahan pencucian uang atau money laundry adalah sebagai berikut. Menerapkan program anti pencucian uang dengan melakukan Customer Due Diligence atau CDC dan Enhanced Due Diligence atau EDD untuk mengetahui profil dan risiko nasabah. Penerapan CDC dan EDD dapat dilakukan mulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring calon nasabah, dan pengkinian profil nasabah. Lalu melakukan pemantauan dan pengkinian data untuk mengetahui profil dan risiko nasabah terupdate. Kemudian memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi mencurigakan, laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Lalu ada peran nasabah penyedia jasa keuangan dalam pencegahan pencucian uang atau money laundry, yaitu sebagai berikut.
wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dengan minimal memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Lalu dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke penyedia jasa keuangan. Secara tegas menolak untuk menyimpan dana kepemilikan orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal-usul sumber dana tersebut. Dan secara tegas menolak dana yang tidak diketahui asal-usulnya. Kemudian ada peran masyarakat umum dalam pencegahan pencucian uang atau money laundry, yaitu sebagai berikut. Tidak membeli harta atau aset yang tidak jelas status kepemilikannya. Tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya untuk siapa. Tegas menolak menandai pembelian bahan kimia berbahaya yang diduga terkait kegiatan terorisme. Tidak terlibat dalam pengumpulan dana oleh yayasan bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut. Tegas menolak membantu pendistribusian buku, artikel, tulisan, yang isinya cenderung anarkis atau radikal. Selanjutnya ada customer due diligence. Customer due diligence merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil nasabah atau walk-in customer atau nasabah yang bersangkutan. Tujuan dari customer due diligence yaitu customer due diligence harus dilakukan oleh sebuah institusi finansial baik bank maupun perusahaan dalam beberapa situasi berikut ini. Menjalin hubungan bisnis baru, perusahaan harus melakukan CDD sebelum melakukan kerjasama bisnis baru untuk memastikan bahwa konsumen dapat memenuhi profil risiko mereka dan tidak menggunakan identitas pribadi. Transaksi secara berkala. Beberapa transaksi berkala memerlukan adanya CDD, di mana proses ini mungkin melibatkan sejumlah uang dengan batasan tertentu atau entitas berisiko tinggi di luar negeri. Lalu adanya kecurigaan pencucian uang. Jika konsumen atau nasabah dicurigai atas pencucian uang atau membiayai terorisme, maka perusahaan wajib melakukan CDD. Lalu ada dokumentasi yang meragukan. Apabila identifikasi dokumen yang diberikan oleh konsumen atau nasabah tidak cukup dan tidak dapat diandalkan, maka perusahaan harus mengimplementasikan CDD secara lebih mendalam. Selanjutnya ada proses customer due diligence. Yang pertama ada identifikasi nasabah, kedua verifikasi, yang ketiga pengkinian dan pemantauan, dan yang keempat tindak lanjut. Identifikasi nasabah, pada tahapan yang pertama ini, pihak bank atau perusahaan penyedia jasa keuangan wajib mengelompokkan calon nasabah
dan nasabah sesuai dengan tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Identifikasi ini meliputi profil nasabah, usaha yang dimiliki, lokasi usaha, pendapatan, jumlah transaksi, struktur kepemilikan, serta berbagai informasi lainnya yang dapat menjadi indikator tingkat risiko nasabah. Selanjutnya, verifikasi. Tahapan CDD ini melakukan verifikasi atas informasi yang didapatkan dari calon nasabah melalui berbagai media, baik dari dokumen pendukung, pertemuan secara langsung oleh konsumen maupun panggilan melalui sarana elektronik. Selanjutnya yaitu pengkinian dan pemantauan. PJK juga diwajibkan untuk melakukan pengkinian data dan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan nasabah dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sejalan dengan aturan yang ditetapkan. Lalu, tindak lanjut. Tahapan ini adalah tahapan terakhir di mana PJK dapat melanjutkan kerjasama atau hubungan usaha jika tidak ditemukan indikasi tindak pencucian uang dan tindak pendanaan terorisme. Sebaliknya, jika PJK tidak dapat memberikan kebenaran identitas dan dokumen nasabah, maka PJK harus menolak atau membatalkan transaksi untuk menjalin kerjasama maupun hubungan usaha. Kesimpulannya, Satuan Kerja Audit Intern yang dibentuk harus memiliki rancangan dan tahapan yang tepat untuk memastikan audit berjalan sesuai undang-undang yang berlaku. Ketelitian dan profesionalitas diharapkan menjadi pegangan utama dalam penyelidikan kasus-kasus yang marak terjadi dalam perusahaan, terlebih mengenai penipuan data. Investigasi harus dilakukan secara bertahap, serta pengecekan harus dilakukan secara menyeluruh agar menjadi evaluasi bagi perusahaan ke depannya. Berikut merupakan sumber materi dari presentasi kami hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.